Kulkas mati guys. Jadi ini kulkas merek Sharp. Maaf ya gelap ya. Cuman 2 tahun kalau nggak salah ini mati. Yang gejala awalnya sih termostatnya kotor. Habis itu sudah dibersihkan, sudah normal, bagus, hidup, tapi nggak dingin. Nah, dibiarin kan. Ya dingin sih, cuman bagian atas doang. Setelah itu nggak lama, mungkin sebulanan lah dari itu, mulai dah dicolokin ke listrik. Habis itu hidup sebentar, cuman 1 menitan. Habis itu daerah kompresor ini bunyi tek kayak gitu, langsung mati. Gua sih basicnya bukan di teknisi kulkas ya, cuman ini coba perbaiki, tapi kayaknya ada di masalah relay. Kalau nggak relay di overload. Kalau dari bunyinya tek kayak gitu kayaknya dari relay, cuman itu kan belum tahu pasti, cuman dicoba aja teman-teman. Ini ya, ini yang atas overload teman-teman, yang bawah relay. Cek dulu kabel-kabelnya. Yang overloadnya kabel biru, relaynya itu kabel abu-abu sama hijau kayak gitu. Jadi kayak gini ya, kalian cabut dulu relaynya, setelah itu baru overloadnya. Sebentar guys ya. Nah kayak gini, ini namanya overload, dan ini relay. Coba gua ambil, gua tes dulu keduanya ini, atau mungkin lebih baik langsung ganti kalau misalkan kalian nggak ada multitester. Gua cabut dulu ya guys ya, karena sendirian bingung nih. Gua post dulu kameranya ya, nggak bawa tripod lagi. Tripodnya ada di toko, ada di percetakan. Nah ini guys relay, ini relay, yang bawah ini overload. Nah kalau mau ganti pastikan satu tipe ya. Oke, jadi teman-teman, ini ternyata tadi kompresornya cuma dengung aja, terus dicolokin kan ya ke listrik kayak gini. Ini cuman bertahan 1 menit, habis itu tapi ini nggak jalan, kompresornya cuman dengung kayak gitu aja gitu teman-teman. Nah jadi sebagai untuk informasi ya, ini pertama termostatnya rusak. Bukan rusak sih, dia mati total. Ternyata termostatnya itu kotor, dan itu banyak kayak sarang laba-laba gitu, tapi nggak tahu kok bisa masuk ke sini kayak gitu. Tapi bukan sarang laba-laba, walhasil kotor lah ya. Sudah aku bersihin, kulkas lancar, normal, tapi nggak begitu dingin cuman atasnya doang teman-teman. Habis itu berselang kalau nggak salah 2 minggu, kulkas mati total. Dicolokin kayak gini ya, hidup cuman 1 menit mati. Setelah itu dicolokin lagi, mati lagi, kayak gitu terus teman-teman. Nah walhasil gua bingung apanya yang rusak kayak gitu. Oke, biar ku perjelas lagi. Jadi pertama rusaknya di kompresor, bukan rusak di termostat. Termostatnya itu kotor, jadi antara katupnya itu nggak nyambung karena ada kotoran. Walhasil aku bersihin. Setelah itu udah dia nyala normal kayak gitu kan teman-teman, tapi nggak dingin, cuman dingin bagian atas doang, yang bawah nggak dingin. Habis itu dan sering mati-matian juga. Ternyata setelah dicek lagi, yang bermasalah adalah sekarang ganti kompresor teman-teman. Untuk overload dan relaynya ini sudah kucek, semuanya baik-baik saja, nggak ada masalah sama sekali kayak gitu, masih bagus.
Ketika dicolokin, gua coba kan kok mati-matian. Ketika dicolokin kayak gini, kompresornya cuman dengung aja teman-teman. Mohon maaf ya nggak aku videoin yang kemarin dengung. Jadi ini langsung gua eksekusi karena sendirian, bingung juga, nggak ada yang pegangin kamera teman-teman. Walhasil kompresor dengung itu panas dia kompresornya, tapi nggak jalan seperti itu teman-teman. Jadi ya langkahnya harus di jumper. Jadi di sini ada kutub untuk overload sama dua kutub yang tipe ini yang sharp, dua kutub untuk relaynya ini. Nah kayak gitu. Jadi solusinya ya bikin jumperan teman-teman. Gua bikin kabel kayak gini, tapi ini untuk apa ya, untuk cerita aja ya. Jangan dicoba, soalnya kalian kalau misalkan nggak ada pengalaman resiko khawatir, karena ini listrik tegangan tinggi teman-teman. Jadi ini ya ada 3 kabel buat jumper, yang satu untuk ke overloadnya kayak gini, untuk ke overloadnya, yang dua untuk ke masing-masing kutubnya ini. Jadi ditaruh semua ya. Gua pakai sekun nih, nggak kelihatan ya. Nah sekunnya kayak gini teman-teman. Lah kan di overloadnya ini kan bundar, jadi tinggal dimasukin aja ke sini kayak batang gitu kan. Nah tinggal dimasukin, tancepin aja kayak ke sini. Setelah itu kalian tandai yang overload, katakanlah warna putih nih ya, yang relay warna coklat sama biru katakanlah kayak gini. Ini untuk overload, ini untuk relay sama relay yang satu, kaki yang satu, dan ini kaki yang satunya kayak gitu. Setelah itu kita bikin ini colokan ya, colokan bekas aja, ini bekas gerenda yang dua kabel aja ya teman-teman. Ini yang tadi yang putih kan dari overload, ditancepin ke sini, disatuin, dan yang satunya ini adalah untuk salah satu dari kaki relaynya kayak gitu teman-teman. Terus dicolokin lah kayak gini teman-teman, dicolokin. Kalau udah dicolokin nanti hati-hati ya, ini setrum tegangan tinggi teman-teman. Kalau udah dicolokin dia kan bakal nyala berdengung kan. Nanti setelah berdengung kalian tempel aja ini antara kaki satu relay, ini kan kabel biru dan coklat, ini kan tadi relay, kaki satu relay dan kaki satunya relay. Ini tinggal ditempel aja kayak gini, kayak gini. Ketika listrik sudah nyolok ya, kalau kalau listrik PLN di rumah kalian jelek ya berarti listrik kalian tegangannya kurang tinggi. Tapi hati-hati ya teman-teman, pakai sandal teman-teman kalau misalkan ngelakuin ini. Tapi ini sangat berbahaya. Kalau misalkan kalian nggak ada pengetahuan elektronik, nggak usah dicoba, bahaya, beneran bahaya. Nah kalau udah tinggal ditempelin bentar aja loh, ini nanti bakal keluar percikan api teman-teman, duas kayak gitu. Nah ini untuk merangsang kompresor biar hidup lagi seperti itu teman-teman. Dan ini sudah hidup, sudah melebihi 1 menit, nggak ada masalah dan normal ya, mudah-mudahan terus normal. Dan ini nanti karena ini buat uji coba, gua keluarin, nanti gua rakit lagi seperti itu. Ini sekedar pemberitahuan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jangan coba-coba dilakukan sendiri kalau misalkan kalian nggak ada pengetahuan elektronik. Ini kulkas tegangan tinggi teman-teman, bahaya, nyawa taruhannya. Mending kalau nggak tahu serahkan pada yang ahlinya, seperti itu ya. Biaya agak mahal dikit mungkin, tapi nyawa aman kayak gitu teman-teman. Daripada maksain nyawa melayang ya, mudah-mudahan enggak sih. Jadi seperti itu ya teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Sekian dari Ahmad Busri. Jangan lupa dibantu subscribe agar supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi yang insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Ahmad Busri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe dulu ya, gratis kok. Klik like dan share jika menurut kalian informasi ini bermanfaat.